sebagai narasumber pada hari ini. Ada Bapak Prof. Arpin Hamid, Pembantu Rektor 1 UIN, Haji Iwan Asaat AP MSI, Sekretaris Daerah Kota Parepare, Bapak Dr. Wahyudi SH MKes sebagai Humas ID Makassar, dan Dr. Mahyudin Rasid SPB. Kepada Bapak Kapolres, pada kegiatan ini sesuai dengan yang ada di spanduk itu moderator, namun mungkin kami daulat sebagai opening speech dan untuk membuka kegiatan pertama, sambutan oleh Direktur Harian Parepos dan Penasihat SMSI Kota Parepare. Hamdan wa syukran lillah, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Yang terhormat dan kami banggakan Bapak Sekda Parepare, Pak Iwan yang kami banggakan. Yang saya hormati Bapak Kapolres, alhamdulillah beliau berkenan hadir di dalam tengah-tengah kesibukannya bersama-sama dengan kita. Yang saya hormati Bapak Prof. Arpin yang juga dosen saya dulu di Pasca Fakultas Hukum. Terima kasih Prof. sudah hadir di tempat ini membahagiakan kita semua. Dan saya hormati Pak Dr. Mahyudin, kemudian adinda saya Dr. Koboi. Ini sebenarnya yang membuat persoalan ini, Pak Dokter. Tiba-tiba Senin malam Pak Dokter menelpon saya, Kak, saya mau ke Parepare ini, saya mau berkunjung di kantor, tak bikin diskusi nanti. Kak mati dulu, ya mana Pak Dokter, 1 hari kita disuruh persiapan. Tetapi makanya saya berpikir yang harus bergerak ini adalah orang-orang muda. Nah, saya ingat sebuah organisasi perusahaan pers yaitu SMSI ini dihuni oleh anak-anak muda yang lincah, yang penuh dengan semangat dan dedikasi. Ya, saya mengontak ketuanya dan segenap pengurusnya. Alhamdulillah beliau sangat respon dan alhamdulillah pada hari ini kita semua berada di sini. Ini bapak-bapak memang kalau kita melihat pesertanya ini dibatasi karena sesuai dengan protokol kesehatan yang Pak Sekda selalu wanti-wanti. Mau datang tapi betul-betul ketat protokol kesehatannya. Jadi alhamdulillah Pak Sekda ini kita sesuai arahan sesuai arahannya Pak Kapolres juga yang selalu mewanti-wanti kita semua untuk tetap waspada terhadap COVID ini. Saya kira ini saja sekedar pengantar dan akhirnya kami selaku pimpinan Harian Pos Pajar Group, Jawa Pos Group, dan juga selaku pembina, salah seorang pembina SMSI yang ketuanya sebenarnya Bapak Wali Kota, mengucapkan terima kasih kepada bapak-bapak pemateri dan juga terima kasih kepada seluruh peserta yang hadir di sini. Saya kira ini kegiatan yang luar biasa yang kita simak bersama-sama. Jadi ini juga disutin oleh TV Parepare, TV edukasi Pak. Ya, peduli. TV Peduli Parepare, Pak Dokter. Mungkin ini akan disiarkan sebentar malam ya. Sehingga walaupun orangnya kurang ini kelihatan Pak Dokter, tapi gemanya ini membahana kemana-mana Pak. Ya, apalagi kita sekarang ini di kondisi seperti sekarang ini tidak ada lagi istilah ini media lokal, media daerah, semua sekarang sudah media nasional. Begitu kita lempar ke Instagram, begitu kita lempar ke YouTube, semua menjadi media nasional. Saya kira ini saja pengantar Pak. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Nun wal kami wa masturun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati, yang saya banggakan teman-teman dari SMSI, Serikat Media Cyber Indonesia. Kebetulan ketuanya di Sulsel sahabat saya, Om Aci. Sering sama-sama ngopi. Dan yang saya hormati Kang Api yang
merupakan tokoh senior wartawan di Sulawesi Selatan. Saya sudah mengenal beliau puluhan tahun dan semangatnya tetap muda. Kita berikan dulu supportnya kepada Samaki. Dan terkhusus tuan rumah dalam hal ini Bapak Sekda dan Pak Kapolres yang tiba-tiba didadak dan mau hadir. Sebenarnya ini Pak, memang temanya soal COVID dan khusus pada hari ini kita bahas soal vaksin COVID yang menjadi pro dan kontra saat ini. Dan yang saya hormati Wakil Rektor 1 Prof. Arvin dari UIN Universitas Islam Makassar dan sahabat saya juga, senior saya Dr. Mahyudin, spesialis bedah, Ketua Komite Etik ID Kota Parepare. Hari ini kita akan membahas soal vaksin COVID-19. Namun mungkin saya dulu ke Pak Kapolres. Beliau mungkin bisa memberikan testimoni soal vaksin itu setelah divaksin apa yang dirasa Pak? Apakah makin ganteng? Atau makin apa Pak? Silakan Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati segenap saudara saya, rekan-rekan sekalian, tidak perlu saya sebutkan satu persatu karena tadi pembawa acara bilang waktunya juga terbatas. Mohon maaf tidak saya sebutkan satu persatu. Tadi pertanyaannya adalah apa sih yang dirasakan setelah vaksin? Sebenarnya ketika pertama ditunjuk sebagai orang pertama yang menerima vaksin, ya harus berbesar hati. Ternyata disuntik tidak berasa, vaksinnya pun tidak berasa. Lain kalau kita disuntik vitamin, jarumnya agak besar daripada suntik vaksin dan kadar yang disuntikan ke dalam tubuh juga lebih banyak, itu lebih terasa. Tetapi ketika kita disuntik vaksin tidak terasa apa-apa. Ada beberapa kita nonton di viral di YouTube, mungkin yang anggota Polri, anggota TNI, itu karena fobianya terhadap jarum. Sebenarnya jarumnya masuk disuntikan juga tidak terlalu halus dan kadar dimasukkan ke dalam tubuh pun sangat sedikit, cuma 0,5 mililiter, sedikit sekali, jadi tidak terasa. Cuman setelah beberapa jam ada efeknya. Apa itu Pak? Ya, kalau yang memang setiap orang punya efek berbeda-beda. Kalau yang saya rasakan adalah rasa kantuk yang menyerang. Yang jadi problem itu adalah setelah saya divaksin, saya harus ikut VIPON. Sehingga di VIPON pun saya mengaku itu yang saya rasakan. Memang bagusnya setelah divaksin istirahat, tidur, sepertinya seperti itu. Karena di hari pertama saya vaksin yang pertama, itu saya langsung beraktivitas dan terasa ngantuknya itu 3 hari, dan hari ketiga tidak bisa saya tahan lagi. Akhirnya saya tidur dari jam 10 malam sampai jam 7 pagi. Untung besoknya hari Minggu, sampai sholat subuh pun terlambat. Nah ini yang saya rasakan efek dari vaksin. Kalau yang kedua, saya begitu divaksin ambil istirahat dulu sebentar. Dan alhamdulillah kantuk tidak menyerang setelah dari istirahat. Itu mungkin ada juga yang kamar yang lain mungkin lapar, ya mungkin ada yang lapar. Ada juga pegel-pegel ya itu masing-masing orang punya respon terhadap vaksin. Tapi kalau saya rasakan juga menyerang. Itu kira-kira Dok. Oke, makasih Pak Kapolres. Kita berikan aplaus kepada Pak Kapolres. Mungkin sebelum tanya jawab Pak ya, nanti kita tanya jawab. Saya sarankan mungkin momen ini ke Pak Sekda
Pak Sekda mungkin sebagai orang yang bergelut di pemerintahan, saat ini kan banyak orang mengatakan bahwa masih adakah COVID ini? Kenapa masyarakat kayaknya sudah santai? Nah, itu satu Pak pertanyaannya. Yang kedua, apa upaya-upaya dari pemerintah Kota Parepare terhadap upaya vaksin yang dilakukan, dan apakah sudah mencakup segenap masyarakat Kota Parepare? Silakan Pak. Kalau ditanyakan bahwa apakah COVID itu masih ada atau tidak, pertanyaan itu bukan untuk masyarakat, tapi pertanyaan untuk kita semua. Tetapi karena diskusi hari ini diinisiasi oleh teman-teman dari Serikat Media Cyber, maka ada beban sesungguhnya yang harus dipikul oleh teman-teman dari Serikat Media Cyber termasuk Parepos untuk memberikan kecerdasan kepada masyarakat. Mungkin juga kecerdasan kepada awak media dan kecerdasan kepada pemerintah daerah. Karena persoalannya adalah nanti kadangkala biasa kita sesuatu itu percayai kalau sesuatu itu betul-betul kena sama kita. Itu kadangkala kita lakukan. Jangan kita berada kepada ranah adakah COVID atau tidak. Karena kondisinya memang nyata ada. Tapi diskusi itu jangan kita kembangkan bahwa COVID itu ada atau tidak, tapi yang jelas dia nyata dan banyak telah terpapar. Kalau pertanyaan kedua, apa yang telah dilakukan pemerintah sekaitan dengan khususnya vaksin, saya tidak usah jelaskan apa yang telah dilakukan pemerintah bersama dengan Forkopimda, Pak Kapolres salah satunya di dalam, terkait dengan penanganan COVID itu panjang ceritanya. Maka untuk COVID sendiri, dari jumlah vaksin yang telah diberikan dan telah disalurkan ke Parepare, terlihat bahwa dari seluruh target kita masih berada dalam posisi 23% dari seluruh target yang ada. Tetapi kalau menghitung dari banyaknya vaksin yang diberikan Parepare, kemudian realisasi dari vaksin itu lumayan Pak, kita dalam posisi 98% untuk realisasinya. Nah, kalau kita lakukan percepatan sesungguhnya tidak memerlukan waktu lama seandainya vaksin ini bisa segera disalurkan ke daerah-daerah. Tapi kan kita maklumi, persoalan ini bukan hanya Parepare, persoalannya seluruh Indonesia. Dan kata kunci yang ketiga yang mesti kita lakukan adalah, saya berharap teman-teman di media untuk ikut memberikan kecerdasan kepada masyarakat atau bahkan kami selaku pemerintah daerah dan Forkopimda untuk menyampaikan informasi-informasi yang real terjadi di masyarakat. Karena berbicara media cyber, Pak Mafia, satu kali kita posting, saya ajak teman waktu audiens, satu kali kita posting dan itu tersebar keseluruhan, dan kalau ada kesalahan di dalamnya, ujungnya itu mungkin tidak bisa diperbaiki lagi. Ada teori mengatakan bahwa hak untuk dilupakan, ada teori mengatakan hak untuk dilupakan. Orang berhak untuk dilupakan kesalahan yang pernah dilakukan, dan mungkin wartawannya sudah perbaiki, tapi ujung-ujungnya yang sudah di-share, apakah itu juga sudah dilupakan? Ini mungkin menjadi renungan buat kita dalam diskusi hari ini. Saya kira demikian, barangkali tidak boleh melebihi Pak Kapolres ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Singkat, padat dan jelas. Kita berikan aplaus kepada Pak Sekda. Kepada Pak Prof. Arvin Hamid mungkin bisa memberikan penjelasan pandangan akademisi terhadap pro dan kontra itu. Silakan Prof. Ya. Terima kasih Pak Sekda, serta wali kota Parepare, Pak Kapolres, kita banggakan, Pak Dr. Wahyudin, pernah ketemu sekali di Makassar, dan dia ingat, seperti ingatannya beliau bagus. Wahyudi selaku moderator dan para hadirin, para pejabat, mungkin para penggiat media, para wartawan yang saya banggakan ya. Menarik sekali. Jadi saya juga hanya mungkin lebih sedikit dari waktunya Pak Kapolres dengan Sekda, karena saya hidup di situ. Saya hidup dari mulut saya hidup dari omongan saya. Kalau lebih sedikit nggak apa-apa. Kalau dokter gigi itu lebih parah.
hidup dari mulutnya orang. Kalau Pak Wahyudin ini juga hidup dari penderitaannya orang. Ya, kalau saya hidup dari mulut saya sendiri. Saya mengajar, saya setiap hari. Lebih dikit ya Pak Kapolres. Jadi yang pertama, saya juga bingung Pak. Ini antisipasi virus, vaksin dan lain-lain untuk siapa sebenarnya? Kenapa kok susah amat? Maaf, saya pengajar sosiologi hukum. Ini maaf, ini lagi satu kelas mahasiswa saya langsung ikut di sini 23 orang. Saya pengajar sosiologi hukum, satu mata kuliah yang mengajarkan fenomena sosial dalam kaitannya dengan penegakan hukum. Ya, kebijakan tidak semua diterima. PSBB diperdebatkan. Ada virus, ada vaksinasi lagi. Ya, jangan-jangan ini untuk jangka panjang akan mati semua yang divaksin. Ada kepentingan besar dunia, ada konspirasi. Siapa sebenarnya yang berkepentingan ini? Kok susah amat sih? Pak Kapolres tidak tidur menjaga tim. Pak Sekda pusing mengatur siapa lagi yang mau divaksin. Nah ini barangkali. Padahal intinya adalah untuk keselamatan kita masing-masing. Bukan untuk Pak Kapolres, bukan untuk Pak Sekda, pemerintah, bukan untuk dokter, untuk kita masing-masing. Tapi toh kenapa lah? Kenapa susah amat sini? Iya. Sampai-sampai ada konspirasi, ada apa macam-macam lah. Ada yang tidak mau divaksin. Ya. Karena itu Bapak Ibu sekalian, memang perlu dipahamkan pada masyarakat. Ya. Sebenarnya kalau pemerintah mau cuek, yakin aja. Dokter dia mau apa adanya ya biar aja mati. Udah aja gitu. Iya. Nah ini yang perlu kita pahami mungkin, kita tangkap bahwa itu tujuannya tiada lain untuk kita, untuk diri sendiri, untuk kita masing-masing. Pemerintah dua tugasnya, untuk dirinya sendiri tidak aman. Pak Kapolres dua tugasnya, untuk dia sendiri tidak aman. Dan dia harus amankan masyarakat, harus fasilitasi masyarakat. Tapi toh masyarakat juga belum, masih banyak saja yang balelo, masih banyak saja yang masih berpikir kiri kanan. Jadi momentum ini, pasca vaksinasi harus dicatatkan bahwa ini segalanya bermuara pada tujuan keselamatan individu pribadi kita masing-masing. Janganlah ya terjemah macam-macam. Ini ya, karena saya sendiri kadang berdebat sama ustaz. Udah ada itu. Ini aja. Yang kedua yang saya mau sampaikan pada kesempatan ini, jangan jadi ahli virus semua. Ngomong di medsos, virus begini, tidak ada virus di masjid, tidak ada ini, tidak ada itu, tidak usah pakai distance, social distance, tidak ada virus. Ustaz kok jadi ahli virus? Ngomong datang lagi yang dari masyarakat, ngomong tidak ada virus, ayo kita sama-sama, tidak ada itu banyak cerita. Janganlah jadi ahli virus semua. Di majelis besar, di ulama saya sampaikan, kebetulan saya ketua majelis ulama Selatan, salah satu wakil ketua. Saya bilang, ya jangan kita jadi ahli virus. Serahkan ahlinya. Siapa ahlinya? Dokter. Ahli kesehatan masyarakat, ahli virologi, virus baik, ahli virus. Iya. Ya. Dokter gigi pun nggak boleh ngomong. Jangankan dokter lagi, tidak boleh ngomong. Dokter gigi tidak boleh ngomong soal virus. Yang boleh ngomong hanya beliau. Apalagi ustaz, apalagi mubalik. Jalan tengahnya gimana? Ya sambung kebijakan pemerintah, sambung sampaikan kebijakan Menteri Kesehatan, hubungkan dengan agama. Kalau tidak mau kena virus, ya jangan sembarangan pergi. Kalau tidak mau kena virus, jangan harus sehat. Kalau tidak mau kena virus, ya apalagi jangan makan sembarangan. Ular dimakan, kelelawar dimakan,
ya, tikus gitu kan. Kalau kita dia asal usulnya ya, tapi ini enggak lah. Ya kita di sosial enggak lah itu. Di Indonesia juga tidak. Oh selesai aja itu. Walaupun itu yang penyebabnya, tapi ya mari kita hidup sehat. Yang ketiga Bapak Ibu sekalian yang saya mau sampaikan. Sampai hari ini kondisi kita masih darurat secara sosiologi hukum. Pemerintah belum mencabut PSBB. Ya Pak ya? Belum Pak ya? Belum. Yang kesehatan juga pembatasan apa? Kegiatan masyarakat itu juga belum dicabut sampai hari ini. Kesimpulannya kita semua masih dalam keadaan darurat COVID-19. Ya, isinya tetap kita harus jaga baik-baik, baik yang sudah divaksin maupun yang belum. Saya udah 2 kali Pak, sudah ada sertifikatnya. Tidak percaya saya kerja. Tapi saya tidak pernah keluar tanpa ini Pak. Biar mami di sini tidak saja. Saya selalu, karena saya takut, Pak, nyawa saya hanya 1 Pak. Saya tidak boleh, saya ini profesor Pak. Aduh, masih banyak profesor lain, tapi saya jaga diriku. Saya hidup ini saya buat mahal Pak. Indonesia itu nyawa itu murah Pak, hidupnya tidak bikin mahal. Ya, di Jepang itu, di Brunei Pak, nyawa itu mahal sekali Pak. Karena itu kalau dia sudah malam dia tidur, karena besok pagi sudah ada jadwal, sudah ada ini dan dia menikmati hidup. Di Indonesia jam 12 saya tidak ada apa-apa, di waktu saja. Jam 2 belum mengaji masjid. Subuh pulang tidur, dia tidak ada, murah sekali nyawanya Pak. Sekarang tugas kita Pak membuat mahal nyawa agar rakyat sayang dirinya, sayang nyawanya, sayang kesehatannya, dan jauhi COVID-19. Saya kira ini Pak yang saya sudah sampaikan, mungkin lebih sedikit. Ya, terima kasih banyak Prof. Rajin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dok, mungkin bisa jelaskan kepada kita semua, apakah vaksin itu sebagai obat? Kan mungkin banyak orang berprinsip bahwa setelah divaksin kita akan kebal seumur hidup. Yang pertama. Yang kedua, apakah dengan vaksin ini kita tidak perlu pakai masker lagi? Silakan Dok. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Sekretaris Daerah Kota Parepare, yang saya hormati Bapak Kapolres Parepare, yang saya banggakan Prof. Artin dan sahabat saya Dr. Wahyudin Musin. Dr. Kobo ini adalah teman belajar saya dulu ya, waktu masih mahasiswa. Teman belajar saya. Jadi sering jalan sama dia. Oke. Saya sebenarnya sangat butuh ya support dari teman-teman media dalam mengkampanyekan COVID-19 ini, bagaimana proteksi kita. Pak Anju dulu hampir tiap minggu minta saya WA saya, Dok, artikel kesehatan dulu. Saya biasa sambil di jalan itu ketik, kemudian saya kirimkan. Nah, pertanyaan pertama, apakah itu vaksin adalah obat? Ya, vaksin itu adalah virus yang sudah dilemahkan atau dimatikan. Kalau untuk produk Sinovac yang pertama itu adalah yang dimatikan. Jadi virus ini masih ada sebenarnya, tapi sudah dimatikan. Kemudian disuntikkan masuk ke dalam tubuh. Yang diharapkan nantinya dengan masuknya virus yang sudah dimatikan ini, ya, maka tubuh akan mengenalinya, ya, membentuk namanya imunitas. Otomatis begitu masuk saat ini virus ini, maka tubuh langsung memproduksi namanya antibodi. Ya, dia rekam dulu, oh modelnya seperti ini, ada susunan DNA namanya, agak ribet susunan DNA. Oh ini namanya. Kemudian dia membentuk pertahanan. Ya, dia makan, kemudian dia simpan di memorinya pertahanan tubuh kita. Begitu dia masuk. Nah, suatu saat besok kemudian Anda terpapar lagi, kita terpapar lagi, tubuh kita sebenarnya sudah pernah memproduksi dan masih ada dulu, masih ada imunitas antibodi yang dibentuk waktu terpapar dengan vaksin dulu. Jadi kita punya titer antibodi. Nah, kedua, kalaupun misalnya titer antibodi ini sudah berkurang, minimal ada rekaman di dalam bahwa oh ini loh
ini loh dulu yang kena dulu, yang dimasukkan dulu. Dia langsung rekam, jadi cepat responnya, cepat dia memakan. Fagositosis nama kedokterannya, dia langsung melumat virus itu. Itulah gunanya vaksin. Jadi yang terjadi pertama akan muncul imunitas titer antibody. Teman-teman mungkin yang sudah vaksin sebenarnya bisa melakukan pemeriksaan titer antibody untuk virus ini. 1 bulan, aturannya 1 bulan setelah divaksin kedua. Kita lihat berapa naiknya. Nah, ada teman-teman juga yang bertanya, "Dok, bagaimana kalau saya sudah pernah positif? Kan logikanya sama, dulu pernah kena. Apakah saya harus vaksin lagi?" Ya, apakah saya harus vaksin lagi? Protap yang sekarang 3 bulan setelah terinfeksi positif itu harus divaksin lagi. Ya. Pertanyaannya, apakah tidak sama? Kita belum tahu. Apakah ada mutasi ataukah virus yang sama yang dulu dimasukkan ke dalam tubuh kita yang kena sekarang, ataukah beda? Ya. Jadi kan sudah ada antibodinya. Iya, memang sudah ada. Tapi untuk ada namanya amplifikasi, diperbesar lagi, digelombali supaya lebih kuat lagi. Nah, WHO sekarang sampai saat ini masih meneliti sampai berapa lama kan setelah divaksin ini aman buat saya, ya? Dan yang mana yang lebih kuat? Apakah antibodi setelah vaksin ataukah antibodi yang muncul pada saya dulu saya menggigil bukan karena vaksin, karena positif? Ini masih sementara diteliti yang mana lebih kuat. Karena logikanya yang dulu itu adalah virus hidup yang terpapar ke kita, yang sekarang ini adalah virus mati yang dimatikan sebenarnya. Nah, jelas bahwa vaksin adalah bukan obat. Dia hanya memberi respon kepada badan kita untuk mempersiapkan pertahanan tubuh. Nah, apakah saya bisa bergaul seperti orang biasa saja pada saat selesai vaksin misalnya? Sudahlah, saya sudah vaksin, ada sertifikat tuh seperti dia bilang Prof tadi, ada sertifikat. Bisa mau kemana-mana ini, acara kawinan aman ini, tinggal perlihatkan di bandara, bos, ada di sertifikat. 1 bulan dices, naik ini, putarku ini, bisa kan? Nah, kita tidak tahu apakah respon vaksin itu langsung menaikkan titer antibodi kita ataukah tidak. Itu pertanyaannya. Jadi jawabannya kita harus menggunakan protokol kesehatan minimal bahwa di badan kita sudah ada imunitas. Minimal ada rekaman kalau pernah terkena. Kemarin saya baca artikel dari WHO bahwa yang berlaku sekarang adalah namanya herd immunity, kekebalan komunitas. Kekebalan komunitas itu artinya ketika dalam satu komunitas, kita anggap bahwa Parepare ada 100 orang, misalnya 100.000 lah warga. Ketika sekitar 70% sampai 80% sudah pernah terpapar COVID, maka itu akan muncul namanya kekebalan kelompok namanya, kekebalan komunitas, herd immunity. Itulah juga gunanya vaksin. Bagaimana memberikan paparan sebenarnya ya memang karena memang disuntikan, ya virus itu yang disuntikan, ya yang sudah mati yang dilemahkan. Karena kalau virus hidup jangan sampai malah Anda masukkan di Makassar nanti virus. Jadi yang sudah dimatikan. Jadi dengan paparan seperti ini mencapai nanti 80%, 90% dari total komunitas, maka akan terbentuk namanya herd immunity. Nah, sekarang bagaimana dari konsep? Saya tidak boleh vaksin malah. Takut tak? Ada katanya chip dikasih masuk di dalam, ya. Ada katanya konspirasi global misalnya, ya. Nah, ini kan akal-akalan saja. Ketika misalnya yang lain sudah divaksin dan ada seorang Anda tidak divaksin, maka Anda adalah bagian yang rentan suatu saat, rentan serangan. Yang lain sudah semua pertahanannya. Kita tinggal berlindung sama orang. Nah, itu yang akan terjadi. Bahwa vaksin itu gunanya seperti itu. Bukan bahwa kita setelah terpapar dengan vaksin kemudian kita memandang itu yang tidak. Kita tidak tahu banyak hal yang menyebabkan imunitas kita turun. Ya, ada lagi trik paling bagus ya. Saya juga baru buka-buka karena sama Pak. Saya baru didadak juga. Kita telepon kemarin. Dok itu materi sini. Anda. Saya buka-buka. Ternyata paparan sinar matahari, penelitian terbaru dari WHO itu sangat efektif 8 kali menonaktifkan virus berjamurki, ya. Biar mami agak coklat-coklat jadinya, tapi sehat. Enggak, ya, saya juga baca penelitian bahwa orang-orang yang jarang kena matahari ternyata mood itu apa ya? Perasaan
rasanya itu lebih tidak stabil ketimbang orang yang lebih bergairah orang yang kena sinar matahari, ya. Bukan hanya gairah untuk hidup, gairah seks juga. Ya, serius, ini ada hubungannya. Kalau yang jarang terkena matahari biasa agak-agak low baterainya. Kalau mau silakan kena. Testosteron soalnya di situ diproduksi. Ya, kalau kurang. Itulah makanya setelah vaksin itu, what next? Apa yang akan terjadi setelah vaksin ini? Vaksin ini kita harapkan ada kekebalan imunitas, sehingga nantinya suatu saat pemerintah akan setelah misalnya dilakukan evaluasi berkelanjutan, dan kemudian kita bisa mengevaluasi bahwa oh, positivity rate-nya sudah berkurang, menurun, ya, fatality rate-nya sudah menurun, dan kemudian PSBB yang dulunya mungkin ketat kemudian bisa lebih dilonggarkan, karena ini seperti PSBB seperti dua mata sisi uang. Di sisi lain memang menyelamatkan, tapi di sisi lain sektor lain sosial ekonomi juga akan sangat berdampak sebenarnya. Ya, tadi seperti Prof bilang bahwa Pak Dokter ini hidup dari penderitaan. Ya. Saya justru melihat bahwa dokter, ya teman-teman saya dokter, kebetulan saya di rumah sakit Umum di Makassar, saya adalah ketua komite medik juga, bahwa dokter kadang harus mempertaruhkan hidupnya, ya, berada di epicentrum rumah sakit. Ya. Dokter mempertaruhkan hidupnya berada di epicentrum penyakit ini, yaitu di rumah sakit. Epicentrumnya kan di rumah sakit. Yang masuk ini tidak ada orang ketawa-ketawa di dalam itu, tidak ada. Saya waktu bulan 12, ya, bulan 12 itu puncak-puncaknya di Makassar, sehari bisa sampai 67 monitor di situ kita lihat. Kalau malam sampai jam 2 malam, aduh, kita baku di grup lagi ada CCTV. Yang di CCTV itu tinggal dilihat. Turun lagi anunya kalau ini, turun lagi anunya ini. Gue tinggal segini. Ayo, innalillahi kalau begini. Suruh dikeluarkan dulu baca Yasin. Dan ribetnya, tunggu dulu, jangan dulu pongkosin dulu, karena nanti bawa lari lagi mayatnya. Koordinasi dulu dengan Pak Kapolda. Ribetnya apa? Rumah sakit ambil Makassar seperti itu, ribet kodok. Tunggu dulu. Kalau bisa jangan dulu kasih tahu keluarganya. Kenapa gue banyak berkumpul keluarganya? Belum datang kan? Tim pengamanan. Berarti haruslah kita berkomunikasi dengan teman-teman dari Polres. Terima kasih Bapak Kapolres, supportnya luar biasa. Kalau tidak ada sinergitas seperti ini, kita tidak membangun sinergitas seperti ini, maka kacau balau. Luar biasa peranan pemerintah Kota Parepare, koordinasinya yang saya curi jempol ya, dalam hal penata-laksanaan seperti ini. Kalau tidak ada koordinasi, nggak bisa. Mampus kita dokter-dokter di dalam, ya. Karena saya pribadi sebagai seorang dokter ahli bedah, saya tidak pernah mengurangi aktivitas saya selama COVID. Bahwa saya mundur, ya. Musim COVID, dok, ada pasien luka tikam di UGD, terkeluar ususnya. Saya kadang bercanda, nggak bisa selesai COVID berbalik dulu. Ya, nggak bisa kebaku tikam dulu, tes COVID, dokternya juga setengah mati di dalam, nggak bisa. Terpaksa pakai hazmat, pakai astronot, luar biasa panasnya itu Pak. Tak tahu bernapas bagaimana, operasi, masuk kamar operasi, mana ususnya ini? Belum lagi kita takut terpapar, mana panasnya lagi itu hazmat, ya. Jadi, Pak Prof, sampai akhir bulan ini sekitar hampir 400 jiwa dokter seluruh Indonesia. Saya turut berkabung untuk senior-senior saya, teman-teman saya seluruh Indonesia yang memang mempertaruhkan nyawa untuk berada tetap di epicentrum rumah sakit. Saya sebenarnya di komite medik juga, ya. Jujur, beberapa teman-teman saya dokter spesialis juga kena di Makassar. Saya hanya mengistirahatkan. Istirahat maki, yang kita taruh di porsir, kasih dokter yang lain. Kalau memang tidak bisa, jangan ki. Prinsip penanganan pada bencana adalah keselamatan penolong yang utama. Itu prinsip di bencana. Ilmu kebencanaan dimanapun, prinsip penanganannya adalah penolong nomor 1 dulu diselamatkan. Kalau misalnya loyo-loyo teman-teman saya dokter saya tabik, saya koordinir, jangan sampai kita positif. Dok, positif kakaknya, tes ki, mundur ki dulu, istirahat ki dulu 2 minggu. Bagaimana nanti kita tukar dengan dokter yang lain yang bisa. Bergantian misalnya saya kadang berharap jangan sampai dokter bedah bersamaan sakit, ya, jangan sampai bersamaan di rumah semua. Siapa yang kalau ada luka tikam, siapa yang pada kecelakaan, siapa yang ada patah, kan tidak mungkin dibiarkan juga darah yang mengucur meninggal. Tidak mungkin juga karena bayar. Yang saya takut adalah karena COVID, tangani pasien. Karena kalau tidak ditangani, dia akan meninggal. Kalau Anda tangani, belum tentu terinfeksi. Ya, itu prinsip-prinsip yang kami lakukan di rumah sakit, dan mungkin itu sedikit tentang bagaimana ke depannya, what next. Kita berharap bahwa fatality rate
positivity rate makin menurun. Dan alhamdulillah yang kami rawat di rumah sakit ini maksudnya sangat-sangat berkurang ya. Dulunya 4 bangsal kita pakai, bangsal COVID. Dan dulu yang saya agak sebenarnya sangat butuh peranan dari teman-teman media ya Pak. Soal adanya beredar di medsos bahwa sengaja tuh di-covidkan itu ke rumah sakit. Sengaja tuh di-covidkan itu. Dokternya itu ambil untung. Nah nyawa ini dipertaruhkan untuk maju saya rumah sakit. Saya kadang baca Yasin dulu di rumah sebelum masuk rumah sakit. Ya. Saya dulu kalau mau dok positif ini pasien tak mau ke operasi. Iya, tetap operasi. Mau di apa? Dok, kita enggak, saya tunda kan. Kalau kita operasi belum tentu juga kena, saya kena. Kalau baik, ya bagus kedua ya sudah mungkin enggak kena. Ya, perbaiki makanan, olahraga, berjemur, itu yang saya lakukan. Pulang dari operasi, saya buka baju di depan rumah, jemur. Ya, dia mau mikir kayak preman saya, pulang. Ya, itu yang kami lakukan dan tentunya COVID ini adalah sebuah cobaan menurut saya, cobaan bagi kita semua. Dan yang diharapkan adalah bahwa kita mampu untuk melewati. Dan saya sangat yakin kerjasama kita semua, pengertian dari masyarakat, kita bisa melewatinya semua dengan baik. Demikian mungkin saya mohon maaf, mungkin saya paling banyak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Memang Bapak layak banyak-banyak karena memang ini soal kesehatan Pak. Jadi kalau berbicara soal hukum ya persyaratan yang paling banyak. Tapi kita bicara soal kesehatan. Kita berikan aplaus kepada Dr. Mahyudin. Saya sama Dr. Mahyudin beda-beda tipis, yaitu beliau di Parepare, saya di Makassar. Saya hanya mau menceritakan pengalaman saya selaku humas daripada Ikatan Dokter Indonesia Kota Makassar. Saya 2 kali kena Pak. Juni OTG. Setelah itu Januari. Tanggal 25 Januari saya positif untuk kedua kalinya. Dan parah. Paru-paru saya tinggal 1/4 yang baik. Semua dokter yang melihat foto paru-paru saya semua bilang doakan. Artinya 50-50. Karena saya mau menyampaikan kepada teman-teman bahwa COVID ini memang mematikan. Dulu mohon maaf, saya karena sering ketemu dengan pasien-pasien, ketemu dengan masyarakat, kami juga mensupport teman-teman dokter yang berada di zona merah, kami support APD, kami support hand sanitizer, kami support penyemprotan disinfektan, kami support obat-obatan dari Wuhan yang mungkin teman-teman sudah dapat dan sudah minum, yaitu Lingkuan dan lain sebagainya. Kami support semuanya, kami support gizi dan lain sebagainya. Dan yang saya mau sampaikan kepada teman-teman, yang saya rasa, pertama, tidak benar itu kalau sudah kena COVID sudah ada kebal. Saya 2 kali. Berarti tidak benar teori itu kalau sudah kena sudah terjadi herd immunity. Saya 2 kali Pak. Dan langsung menyeramkan. Saya hanya demam 5 hari. Setelah itu nafsu makan turun, nafsu minum tidak ada, nafsu hidup tidak ada. Yang lainnya tidak ada. Yang saya hanya butuhkan adalah bagaimana saya bisa survive. Karena saya belajar dan merasakan, melihat waktu saya terpapar COVID yang kedua kalinya, tubuh saya demam 39-40 derajat. Sangat tinggi. Badan kayak diiris-iris pakai silet satu badan. Dikasih air cuka. Sesak nafas. Sangat sesak. Yang nafasnya normal begini, kita hanya kalau COVID kenanya sangat sedikit. Tinggal sedikit kayak kita berada di lautan yang paling dalam dengan beban ton 10 ton. Sesak, sangat sesak. Jadi memang wajar. Saya merasakan sendiri dan kalau tidak ada semangat, dari pertama saya masuk di rumah sakit dinyatakan COVID 1/4. Namanya pneumonia bilateral lesi luas. Artinya itu sudah lesi, artinya luka. Sudah ada banyak luka-luka di paru-paru saya, sisa 1/4. Awalnya pas masuk 80%, setelah 2 hari 95% rusaknya. Dalam waktu 2 hari saya dikirim ke ICU.
Wahidin. Dan di situ penanganan yang kalau saya rasakan sejak saya awal kena COVID itu saya minta sama perawat sama dokter untuk infus saya yang pakai roda. Perawat bertanya, dok kenapa pakai roda? Supaya saya bisa buang air besar, buang air kecil sendiri. Dan perjuangan saya untuk buang air besar, buang air kecil sangat berjuang. Dari tidur saja ke duduk di tempat tidur itu butuh setengah jam. Dari tempat duduk ke toilet itu butuh setengah jam. Dari duduk di toilet untuk bisa mandi, beraktivitas itu butuh setengah jam. Karena memang sangat sakit Pak, sangat sakit. Dan saya rasakan, saya butuh waktu dan saya minta handphone nggak usah dimakan. Rencananya itu mau diambil handphone saya karena biar concern menghadapi COVID-19. Di sebelah kanan kiri saya Pak meninggal semua Pak. Dalam waktu 2 hari sebelah kanan meninggal, sebelah kiri meninggal, tinggal saya uji mesin. Nah, saya hanya mau berbagi kepada bapak-bapak, bapak ibu-ibu bahwa COVID itu mengerikan dan tidak ada standar tetapnya. Dokter Yudi kena 80% selamat, ada yang 60% sakitnya parahnya tidak selamat. Jadi banyak orang yang berbeda-beda, Obatnya pun Pak mahal Pak. Ada namanya obat itu yang disuntikan namanya Atembra. Atembra itu Pak 8 juta per ampul. Dan itu mau dibeli 100 juta pun susah karena dijaga seluruh Indonesia. Setelah Atembra disuntikan 2 kali, saya dimasukkan plasma kovalen. Plasma kovalen ini Pak tidak sembarangan orang mau menjadi donatur. Tidak sembarangan orang jadi donatur karena harus titernya di atas 100. Jadi anggaplah yang sudah COVID, saya mau mendonorkan darahku belum bisa karena saya mantan yang kena COVID yang diberikan plasma kovalen. Kalaupun saya hanya OTG harus diukur titernya, nah kayak gitu. Ini saya menyampaikan sharing bahwa COVID itu memang mematikan. Banyak teman-teman kami dokter, senior-senior kami, mungkin dia jantung, mungkin ada komorbidnya. Sebelum COVID besar peluang untuk sembuh, tapi setelah COVID semakin mempercepat kematiannya. Nah itu kami, kata Dr. Bang Yudin bahwa kami rela bertaruh nyawa demi raga yang lain. Itu konteksnya. Baik, itu saja saya sampaikan. Silakan ke Bapak-Bapak Ibu-Ibu yang ingin bertanya ke Pak Kapolres, Pak Sekda, Prof. Harpin, dan ya silakan. Nama dan dari mana? Ya, kedua, nanti yang pertama dulu. Silakan Pak. Sehat. Bahkan pada saat itu beliau sempat dipasangkan batu pernapasan yang kayak apa itu yang sempat menutupi hampir semua hidung dan mulutnya, bahkan diikat. Menjelaskan ke saya, dia bilang bahwa saya semakin sesak napas. Ya, singkat cerita dari Kota Parepare. Yang saya hormati para maha pintar dan maha spesialis yang ada di depan saya. Pertama-tama saya apresiasi forum ini karena saya masih ingat sekali tanggal 17 April di lokasi saya itu terjadi tragedi, yaitu salah satu insiden jamaah masjid yang sedikit bentrok dengan aparat terkait dengan COVID. Tanggal 17 April nanti pas tahun. Jadi saya apresiasi kegiatan ini. Semestinya kalau saya sudah berkali-kali kita lakukan, tapi tidak apa-apa terlambat, yang penting kita lakukan. Yang pertama. Kemudian yang kedua, saya ingin dulu sedikit berilustrasi bahwa sesungguhnya secara pribadi saya sependapat dengan Pak Sekda bahwa COVID ini nyata. Sejak awal sampai hari ini saya pribadi tidak pernah mengatakan COVID itu tidak ada. Yang ada sekarang ini membuat kita panik, masyarakat panik, karena seperti apa disampaikan Pak Prof bahwa banyak tiba-tiba yang jadi ahli virus. Ya, yang semestinya menurut saya kemarin itu COVID ini diberikan kepada ahlinya untuk berbicara kepada masyarakat. Bayangkan ini Pak Prof, kita ini digempur dengan panik
yang menjadi garda terdepan kepada masyarakat adalah ustaz. Tutup masjid, jangan azan dan sebagainya. Bagaimana tidak panik? Apa sesungguhnya yang terjadi? Ya ada COVID, ya dia kenapa memang kalau ada COVID? Kita selama ini. Yang saya ingin tanyakan kepada Pak Dokter Mahyudin tadi yang Pak penjelasannya cukup menarik. Apakah virus ini tercipta atau diciptakan, Pak? Dia akan terjadi lagi virus selanjutnya beberapa tahun yang akan datang. Nah ini mohon penjelasan secara ilmiah dari segi kedokteran. Terima kasih. Ya, terakhir, makasih banyak Pak Menteri. Ya, silakan yang terakhir. Saya perlukan bahwa saya ini belum divaksin Pak, karena katanya saya ini sudah masuk lansia katanya. Masih kayak 27 tahun gitu. Itu yang pertama. Kemudian ada yang problem yang bersifat usulan sebetulnya ini. Saya ingin melindungi teman-teman dari apa yang dikhawatirkan oleh vaksin tadi. Yang sampai teman-teman mungkin salah-salah. Dan apakah sudah mencakup segenap masyarakat Kota Parepare? Silakan Pak. Ya. Terima kasih. Pertama-tama sebelum saya menjawab, barangkali saya harus komitmen tidak boleh lebih dari waktu yang disampaikan Pak Kapolres. Tidak boleh saya melebihi Pak Kapolres, harus di bawahnya. Karena efektif waktu. Kalau ditanyakan bahwa apakah COVID itu masih ada atau tidak, pertanyaan itu bukan untuk masyarakat, tapi pertanyaan untuk kita semua. Tetapi dihibur oleh teman-teman dari Serikat Medisiber termasuk Parepos untuk memberikan kecerdasan kepada masyarakat. Mungkin juga kecerdasan kepada awak media dan kecerdasan kepada pemerintah daerah. Karena persoalannya adalah nanti kadang-kala biasa kita sesuatu itu percayai. Kalau sesuatu itu betul-betul kena sama kita, itu bakal kadang-kala kita lakukan. Jangan kita berada kepada ranah adakah COVID atau tidak, karena kondisinya memang nyata ada. Tapi diskusi itu jangan kita kembangkan bahwa COVID itu ada atau tidak, tapi yang jelas dia nyata dan banyak telah terpapar. Kalau pertanyaan kedua, apa yang telah dilakukan pemerintah sekaitan dengan khususnya vaksin, saya tidak usah jelaskan apa yang telah dilakukan pemerintah bersama dengan Forkopimda, Pak Kapolres salah satunya di dalam, terkait dengan penanganan COVID itu panjang ceritanya. Maka untuk COVID sendiri, dari jumlah vaksin yang telah diberikan dan telah disalurkan ke Parepare, terlihat bahwa dari seluruh target kita masih berada dalam posisi 23% dari seluruh target yang ada. Tetapi kalau menghitung dari banyaknya vaksin yang diberikan Parepare, kemudian realisasi dari vaksin itu lumayan Pak, kita dalam posisi 98% untuk realisasinya. Nah, kalau kita lakukan percepatan sesungguhnya tidak memerlukan waktu lama seandainya vaksin ini bisa segera disalurkan ke daerah-daerah. Tapi kan kita maklumi persoalan ini bukan hanya Parepare, persoalannya seluruh Indonesia. Dan kata kunci yang ketiga yang Hakikatnya Allah memberikan ke kita cobaan yang namanya COVID. Nanti mungkin lebih dijelaskan sama Pak Ustaz. Saya tidak pernah tidak pernah berpikir bahwa ini dibuat oleh manusia atau sebuah konspirasi. Tetapi yang penting adalah COVID itu memang ada. Bukan masalah COVID ini dibuat atau konspirasi. Tetapi yang penting adalah COVID ini memang nyata dan harus kita hadapi. Apa yang harus kita lakukan? Yang tadi sudah disampaikan juga sama rekan-rekan bertanya. 3M. Masih banyak profesor lain, tapi saya jangan jadi input. Saya hidup ini saya buat mahal Pak. Indonesia itu nyawa itu murah Pak, hidupnya tidak bikin mahal. Ya, di Jepang itu, di Brunei Pak, nyawa itu mahal sekali Pak. Karena itu kalau dia sudah malam dia tidur, karena besok pagi sudah ada jadwal, sudah ada ini, jadi mau mati gitu. Di Indonesia jam 12 saya tidak ada jam apa, di waktu saja. Jam 2 ayo dulu mengaji segitu. Dokter yang berbicara, mungkin kita butuh penguatan dari apa-apa yang disampaikan oleh Pak Kapolres,
Pak Sekda, Prof. Alvin, di sebelah paling kiri Dr. Mahyudin sebagai penggiat COVID sekaligus komite etik daripada ID Parepare. Dok, mungkin bisa jelaskan kepada kita semua, apakah vaksin itu sebagai obat? Dan mungkin banyak orang berprinsip bahwa setelah divaksin kita tidak, saya secara pribadi mungkin secara keseluruhan ini masyarakat belum tahu vaksin itu terhadap imun kita seperti apa. Kemudian saya pernah mendengar pula bahwa setelah divaksin itu hanya 100 hari. Ya, 100 hari, misalnya hari ini kita divaksin, 100 hari ke depan itu hanya bertahan seperti itu. Selanjutnya saya mau gitu. Sampai-sampai masyarakat saya bertanya, kita harus melakukan, kita melawan saja. Jangan, COVID ini ada, COVID ada. Tapi kenapa itu? Tidak usah bertanya kenapa itu. Memang ini belum ada ahlinya COVID itu. Bahwa saya ini belum divaksin, katanya saya ini sudah masuk lansia katanya. Sudah sekali 27 tahun mungkin ya. Itu yang pertama. Kemudian ada yang perlu Kepada Pak Dokter Mahyudin tadi yang Pak penjelasannya cukup menarik. Apakah virus ini tercipta atau diciptakan, Pak? Kemudian yang kedua, kalau tidak diciptakan, mengapa Bill Gates misalnya sering kita baca itu sudah memprediksi akan terjadi lagi virus selanjutnya beberapa tahun yang akan datang. Nah, ini mohon penjelasan secara ilmiah dari segi kedokteran. Terima kasih. ya Pak terakhir Masuk kamar operasi, mana musuhnya ini? Belum lagi kita takut terpapar, mana panasnya lagi itu asmat, ya. Jadi, ya Pak Prof, sampai akhir bulan ini sekitar hampir 400 jiwa dokter seluruh Indonesia. Saya turut bergabung untuk senior-senior saya, teman-teman saya seluruh Indonesia yang memang mempertaruhkan nyawa untuk berada tetap di. Dok, tapi dok, ada pasien luka tikam di UGD, terkeluar mususnya. Saya kadang bercanda, nggak bisa kasih saya di COVID, berobat lain dulu. Ya, nggak bisa ke dokter tikam dulu, itu COVID. Dokternya juga setengah mati di dalam, nggak bisa. Terpaksa pakai hazmat, pakai astronot. Stakeholder yang ada. Saya banyak bersentuhan dengan beberapa komunitas sehingga saya merasa penting untuk bersinyal terus melihat perkembangan COVID per hari. Nah, sehingga saya ingin mau memastikan bahwa pelaksanaan vaksinasi di Kota Parepare ini betul-betul tuntas. Jangan sampai membuat lagi sebuah bengkalai yang dapat membuat persepsi kepada masyarakat. Sebenarnya saya tidak mau ungkap apa yang saya alami ini, dan jangan sampai dia bertanya lagi. Nah, terus bagaimana kalau begitu? Kalau divaksin tidak selesai. Jangan-jangan nanti kau membawa virus lagi dan sebagainya. Saya tidak mau sebenarnya publis, tapi karena momen ini saya harus sampaikan bahwa apakah tidak terjadi hal-hal yang truant terhadap diri saya setelah saya mendapat juga dengan kita menghadapi COVID. Kalau kita tidak persiapan menghadapi COVID dengan menerapkan 5M, terus kita terpapar COVID, namanya terpapar konyol. Kesalahan ada pada diri Anda. Makanya selalu kita harapkan peran serta seluruh elemen. Tidak hanya TNI Polri, memang yang paling dominan sepertinya kelihatannya TNI Polri. Tetapi peran serta masyarakat itu yang paling lebih penting agar COVID ini sama-sama kita hadapi. Cuman yang lucu lagi sekarang kenyataannya orang pada pakai masker, naik motor, tapi tidak pakai helm. Ya, betul itu. Takut sama COVID, tidak takut kepalanya bocor. Nah, ini juga jadi dilema juga ini. Makanya ya kalau naik kendaraan tertiblah terlalu lintas. Ini fenomena yang terjadi sekarang di masyarakat. Dia pakai masker kemana-mana, keluar naik motor, tapi helm itu tidak dipakai. apalagi ke pengantin. Ah itu, apalagi ke pengantin katanya, pakai songkok. Ya kita tempatkan diri kita masing-masing dan yakin memang bisa kita hadapi ini. Tadi mungkin terbentuknya herd immunity
beban upaya pemerintah. Kemudian juga tidak mungkin juga kita tadi disampaikan dua sisi mata uang. Kalau kita utamakan kesehatan juga di ekonomi kacau balau. Makanya harus bisa diseimbangkan. Makanya ada program-program pemerintah. Rumusan sekarang adalah PPKM Mikro. PPKM Mikro itu berarti sudah sampai ke tingkat RT penanganannya. Sehingga aktivitas ekonomi bisa berjalan dengan ketika kita melihat bagaimana situasi di tingkat RT. Jadi lockdownnya tidak lagi lockdown kabupaten atau kota. Nah, sekarang lockdownnya lebih efektif, yaitu lockdown RT. Ketika di RT-nya itu merah, berarti dia lockdown. Jadi bukan satu kota di lockdown. Jadi lockdownnya, kalau satu RT itu lorong, berarti lorong itulah yang di lockdown. Sasaran contoh saja untuk wartawan, karena kebetulan ini medianya wartawan. Wartawan yang terregistrasi 33 orang. Kemudian yang telah dilakukan vaksin untuk dosis pertama, vaksin pertama itu 29 orang. Kemudian untuk yang vaksin yang kedua itu 2 orang. Ini contoh. Dari kalau Pak Ima tadi belum, mungkin ada Pak Eko nanti dilanjutkan ke Dinas Kesehatan. Apakah memang Pak Ima sudah terregistrasi atau belum? Termasuk tadi yang ditanyakan Pak Firat Sarkudin, kenapa bisa kondisinya terlambat dilakukan vaksinasi untuk tahap kedua? Sebenarnya masyarakat cuma butuh informasi dan penjelasan. Saya sepakat itu. Yang contoh lain, pemerintah daerah menyentuh tokoh-tokoh agama, para imam masjid. Karena kenapa? Sebentar lagi bulan Ramadan. Itu yang terdata 1483. Dan yang sudah divaksin untuk dosis pertama itu 298. Dan vaksin kedua 2 orang. Ini mungkin berbicara tentang jadwal barangkali, sampai ada yang 2, ada yang belum. Dan ini ada beberapa kondisi yang telah dilakukan oleh pemerintah. Saya ambil satu contoh lagi, pendidik. Karena ada isu terkait isu. Ada kelonggaran untuk kita diberikan kewenangan daerah melakukan pembelajaran tatap muka di bulan Juni-Juli. Itu yang kita lakukan. Tapi itu saya tidak usah jelaskan seterusnya, kan itu kembali ke kewenangan pemerintah daerah dengan beberapa isian daftar apakah memenuhi syarat atau tidak. Di situ ada tercatat 2.798 yang sudah divaksin khusus untuk tenaga pendidik itu 971 orang. Kemudian untuk vaksin kedua 5 orang. Sepintas ini dari total yang ada, dari 27.299 sasaran, itu kurang lebih 7.206 yang sudah divaksin untuk dosis pertama atau vaksin pertama. Dan vaksin kedua kurang lebih 3.182. Jadi kendalanya betul tadi, kita masih mau vaksin, cuma vaksinnya yang kurang. Dan biasa juga kita sudah dengar bahwa kalau ingin divaksinkan langsung semuanya dapat, itu butuh waktu. Kalau estimasinya bukan hanya Parepare, bahkan seluruh Indonesia membutuhkan waktu 1 sampai 2 tahun, walaupun itu penekanan dari Bapak Presiden sudah harus tuntas di tahun 2022 vaksinasi ini. Yang lain barangkali yang ingin saya tanggapi, saya sebenarnya sepakat dengan para penanya. Kelihatan sekali bahwa banyak informasi terkait COVID itu belum bisa dicerna atau bahkan banyak yang belum tahu. Wajar saya rasa. Wajar yang pertama karena terkait dengan COVID itu sendiri ilmunya berkembang. Setiap saat ada perubahan. Bahkan kalau kita buka jurnal terkait dengan WHO itu berubah lagi penanganan terkait dengan jenazah. Dulu tidak boleh lebih 4 jam supaya harus segera dikebumikan. Dan tadi dicerita oleh Pak Dokter. Kita coba Bapak rasakan bulan 8 sampai bulan 1 kemarin, kalau kita buka WA, innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Di WA Unhas guru besar itu ada 300. Sebelum tahun 2020 syukur pada setahun innalillah. Tapi begitu memasuki bulan Juni sampai Januari kemarin, hampir tiap hari innalillah. Nah, seperti dikatakan Pak Dokter,
Berapa dokter hebat yang puluhan sampai hari ini tidak terselamatkan. Jadi itu ada. Iya. Pengalaman saya juga, mungkin saya sudah tersenggol-senggol dengan virus itu. Jadi saya korban literasi juga. Informasi teman makan ini. Ada di koran lagi di NBR, makan ini. Pagi bayangkan vitamin pagi, siang, malam. Bulan ke-6 saya tidak bisa tidur 2 hari. Besoknya berdebar-debar jantung. Wah ini ulang kali. Saya telepon Pak Dokter Wahyu di Kuang, apa yang terjadi? Wah mati kapan ini? Apa? Tidak itu. Kan dokter biasa, dia tidak mau mati, tidak belum gitu. Itu saya kelebihannya Pak. Jadi tadi itu bukan hidup di penderitaan orang. Awal bagusnya banyak sekali juga. Banyak sekali. Tunggu, tidak coba minum ini, belum. Begitu besok bawa obatnya. Saya bawa 1 kantung itu. Dibawa dia periksa satu-satu, hanya 1 yang lolos. Ini buang semua, jangan dimakan. Apa yang 1? Obat kuat. Betul. Ya, itu vitaminnya. Yang kedua Bapak Ibu sekalian, saya demo langsung. Bulan ke-5 itu masuk bulan ke-6 akhir Jumat di Fakultas Hukum Unhas Pak, di kampusnya Pak Wali Kota dan profesornya Pak Wali Kota. Jam 11 pengurus masjid telepon saya, Pak banyak profesor yang mau Jumat Pak, banyak yang profesor yang mau Jumat. Ini ada di depan saya. Tidak ada pengumuman pemerintah, MUI juga belum membolehkan sholat Jumat. Tidak Pak, ada semua. Dan kasih bicara saya siapa? Profesor, ya pimpinan saya juga. Pak, saya sudah 4 bulan tidak Jumat. Padahal 3 Jumat saja itu sudah kafir orang kata ini. Ya. Jumat nih Pak, saya tidak mau harus Jumat. Ini belum ada. Siapa yang bilang sudah aman? Belum ada pemerintah kesehatan juga. MUI juga tidak pernah katakan sudah boleh Jumat. Tidak Pak, ada di sini. Tunggu nanti saya khotbah. Saya khotbah, tunggu saya. Jadi ya semua mesti tutup. Tunggu saya khotbah. Saya jelaskan itu hukum Islam wilayah itu darurat apa namanya rukhsah dan macam-macam. Bahayanya taun itu virus dan sebagainya. Setelah saya Jumat, saya bilang masih mau Jumat minggu depan? Tidak mikro. Tidak mikro. Tunggu perintah saja. Kita berikan aplaus kepada semua narasumber yang begitu sangat memberikan inspirasi kepada kita semua, dan kita berikan satu kali lagi aplaus buat kita semuanya, khususnya kepada SMSI bersama Parepos, bersama pemerintah kota Parepare, khususnya Pak Kapolres yang begitu banyak memberikan informasi kepada kita. Dan tentunya saya dipercayakan sebagai moderator ingin menyimpulkan diskusi kita pada hari ini. Pertama, bahwa COVID-19 itu ada, itu nyata. Terus yang kedua adalah yang kita dengar, yang kita ikuti adalah pemerintah, karena pemerintah tidak mungkin mau mencelakai rakyatnya sendiri. Ya, pemerintah itu termasuk MUI, Majelis Ulama Indonesia, Ikatan Dokter Indonesia, TNI Polri, pemerintah kota Parepare, dan semua pemerintah di setiap provinsi, kabupaten, kota itu yang harus kita ikuti. Terus yang keempat, soal vaksin. Vaksin, kita percaya bahwa vaksin itu bukan obat, tapi vaksin itu salah satu bentuk konkret kita untuk melawan COVID-19, tentunya dengan protokol 3M yang kita perketat, pakai masker, jaga jarak, dan menghindari cuci tangan dan menghindari kerumunan. Dan yang terakhir adalah bahwa yang bisa menyelamatkan kita adalah kita sendiri. Itu tema kita pada hari ini, soal pro dan kontra vaksin COVID-19. Terima kasih banyak atas segala atensi, perhatian, partisipasi daripada semua pihak. Insya Allah kita akan ketemu dengan diskusi-diskusi yang lebih menarik, dengan tema yang menarik, dan mohon maaf atas segala kekurangan. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.